Kita mulai ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, kita bertemu lagi untuk mata kuliah farmasi rumah sakit. Sebelumnya kita sudah pernah ada beberapa pertemuan ya, ada materi. Hari ini kita tentang distribusi obat di rumah sakit. Nah, kalau mungkin kalian masih ingat pertemuan sebelumnya tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Ada yang masih ingat standar pelayanan kefarmasian terdiri dari apa? Saya tidak resepsi dengan NIM 24042038. Standar pelayanan kefarmasian itu ada dua, meliputi farmasi klinis itu seperti pengkajian dan pelayanan resep, terus pelayanan informasi obat, konseling, visit, evaluasi. Garis besarnya aja. Oh, garis besarnya itu pelayanan Farmasi klinik sama manajemen kefarmasian. Nah, kemarin juga sudah saya sempat singgung ya, manajemen itu salah satunya adalah tentang distribusi obat. Nah, untuk distribusi obat di rumah sakit itu akan kita bahas lebih dalam lagi di pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya untuk CPL dari pembelajaran ini ada beberapa yang harus kita target ya untuk kita dapatkan. Yang pertama, menguasai konsep teoritis dan prosedur manajemen distribusi perbekalan farmasi khususnya di rumah sakit. Kemudian menguasai jenis dan manfaat penggunaan perbekalan farmasi, menguasai teknik pengumpulan, klasifikasi dan dokumentasi, menguasai konsep dan prinsip komunikasi, mampu mendistribusikan ya perbekalan farmasi, termasuk di situ ada vaksin, alkes dan obat-obatan maupun juga bahan obat. Kemudian pastinya itu juga berdasarkan kode etik dalam pendistribusian, kode etik ataupun hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan distribusi agar tetap menjamin perbekalan farmasi tersebut tetap dalam keadaan baik ya. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya, kita bisa memahami tentang sistem distribusi sediaan farmasi yang ada di rumah sakit. Jadi nanti ada sistem distribusi itu ada beberapa sistem ya, yang mungkin nanti disesuaikan dengan keadaan yang ada di rumah sakit, dan itu wajib kalian ketahui, kalian pahami. Untuk materi kajiannya ini ya, nanti ini contoh beberapa sistem distribusinya, resep individual atau individual prescribing, kemudian ada sistem distribusi unit atau biasa UDD ya, UDD ataupun ODD, kemudian floor stock ataupun juga kombinasi. Kombinasi ini bisa resep individual dengan floor stock atau UDD dengan floor stock gitu. Nah, sebenarnya distribusi itu apa sih? Distribusi pasti tahu ya, namanya distribusi itu adalah suatu perjalanan ya. Perjalanan di sini khususnya perbekalan farmasi, bisa obat, baik obat itu selama dari penyimpanan sampai dia nyampe ke tangan pasien. Nah, sebelum distribusi ini obat berada di mana? Disimpan kan ya? Disimpan di mana? Selain di gudang? Di ruang obat. Di instalasi farmasinya ya, tergantung. Nah, distribusi ini ada dua, sentralisasi sama desentralisasi. Nah, ini pasti juga berhubungan tadi dengan ruang penyimpanan. Nah, sentralisasi ini kalau misalkan, nah ini contohnya. Mungkin ini untuk rumah sakit yang tidak terlalu besar ya. Ada dari gudang, kemudian dia langsung ke bagian-bagian pelayanan yang ada di rumah sakit. Ada rawat jalan, rawat inap, bedah, sama rawat darurat. Nah, itu langsung dari gudang ke mereka. Tapi ada juga yang desentralisasi ya. Dari gudang ada depo-deponya, kemudian baru dari depo-deponya itu didistribusikan lagi ke ruang rawat
pasien. Itu secara umum sebelum sebelum obat nyampe ke pasien ya, itu pengelolaannya dari si perbekalan farmasi. Kemudian ini yang menjadi inti dari perkuliahan kita tentang sistem distribusi obat untuk pasien rawat inap. Kenapa kok harus ada rawat inapnya? Kira-kira sistem distribusi ini bisa digunakan untuk rawat jalan atau hanya untuk rawat inap? Dua-duanya. Cuman apakah tadi yang saya sebutkan di depan kan ada beberapa nih sistemnya. Nah, kira-kira kalau rawat jalan pakai yang mana? Rawat jalan itu yang Individual prescribing ya. Jadi pasien langsung menebus obatnya ke apotik. Tuh, bisa membayangkan? Nah, ini yang pertama. Oh, ini nyala, ke sini kok nggak nyala ya? Sistem distribusi obat resep individu atau individual prescribing. Namanya aja resep individu ya. Jadi di sini si pasien ketika dia berobat ke dokter pasti akan mendapatkan resep. Resep ini adalah tertulis dari dokter yang ditujukan kepada pasien yang disiapkan oleh siapa? Yang menyiapkan resep? Farmasis. Farmasis ada apoteker, ada asisten apoteker atau tenaga vokasi farmasi. Apoteker dibantu oleh tenaga vokasi farmasi. Nah, ini yang individual prescribing ini ada beberapa poin ya. Langsung saja mungkin ke ini ya, kelemahan dan kerugian, kelemahan dan kelebihan yang ada ketika di sistem distribusi obat. Kelebihannya untuk yang sistem individual prescribing ini karena pasien langsung membawa resep ke apotik, apa kira-kira kelebihannya? Lebih cepat dalam hal mendapatkan obat. Masa lebih cepat? Ini untuk pasien rawat inap. Untuk rawat inap kan ini? Untuk yang pasien rawat inap. Ya, untuk rawat inap. Depo farmasinya ada di sini atau instalasi farmasinya ada di sini. Ini banyak, kemudian ruang rawat inapnya berada di sini. Si pasien ini harus, nggak mungkin pasien ya, keluarga pasien ya, harus menebus obatnya dulu ke sini. Lebih cepat? Enggak, lebih lama ya, lebih lama dia dari sini harus berjalan ke sini, kemudian nanti di sini harus melalui antri. Pernah ngantri resep di suatu apotik mungkin atau di rumah sakit? Lama atau cepat? Lama. Nah, kan lama itu karena kalian sebagai farmasis ya harus bisa memaklumi ya, karena proses dalam penyiapan resep kan enggak cepat ya, ceknya pun harus berkali-kali. Nah, ini jadi kelebihannya dari kekurangannya dari individual prescribing ini, waktu mendapatkan resepnya, mendapatkan obatnya dia lebih lama karena membutuhkan waktu untuk ke apotik. Kemudian kekurangannya lagi, semua obat yang ada di resep itu harus ditebus oleh pasien. Ya, kalau obat ini digunakan semua. Kalau enggak, kecuali misalkan antibiotik atau obat-obat yang harus diminum terus itu enggak masalah. Tapi kalau obat-obat yang misalkan anti nyeri atau antipiretik, kalau sudah selesai kan enggak harus diminum. Nah, itu kalau sisa banyak itu kita bisa rugi karena tidak bisa diretur. Nah, itu beberapa kelemahannya untuk individual prescribing, tapi dia ada kelebihannya. Kira-kira apa kelebihannya? Ada kelemahan, pasti ada kelebihannya. Kalau saya mengutamakan kelemahannya dulu ya. Individual prescribing. Resep langsung dikaji oleh farmasi, oleh apoteker. Jadi kalau ada kesalahan secara klinis, obatnya secara klinis mungkin dosisnya atau bentuk sediaannya tidak pas, itu langsung dikaji oleh apoteker. Kemudian informasi tentang penggunaan obat itu juga bisa langsung
interaksi antara apoteker dengan keluarga pasien. Pasiennya sakit ya, pasiennya sedang berbaring, yang membawakan obatnya adalah keluarga pasien. Nah itu kelebihannya, dia bisa dipantau oleh farmasi. Ini contoh rutenya ya. Ini tadi. Kemudian ini masuk yang kedua, sistem unit ya. Sistem unit atau biasa disebut unit dose dispensing. Ini nanti ada dua macam ya. Bisa unit satu kali minum, bisa dalam 1 hari. Maksudnya di sini ketika pasien mendapatkan, sudah berada dari dokter, kemudian dokter membuat suatu resep, ini mungkin langsung ke bagian perawat ataupun farmasinya, farmasi langsung menyiapkan obatnya. Saya rasa sekarang kalau di rumah sakit sudah banyak yang menerapkan ini ya, sistem unit ini. Jadi farmasi ada resep, pasien itu minum obatnya sehari 3 kali, farmasi menyiapkan setiap 1 kali minum itu sudah dalam 1 unit ya, 1 kemasan, entah itu ada wadah khusus atau di wadah klip gitu. Nah ini bisa diantarkan si farmasi langsung ke pasien atau ke ruang perawatan. Jadi setiap kali pagi pasiennya waktu minum, apalagi untuk pasien yang polifarmasi ya, yang mendapatkan obat lebih dari 1 kan beresiko untuk mengalami kesalahan minum obat. Misalkan mendapatkan 4 obat, yang 3 diminum 3 kali sehari, yang 1 diminum 2 kali sehari. Nah ini kan butuh mikir ya, ini mana yang 2, mana yang 3. Nah ini mempermudah seperti itu, sudah di packing gitu ya, per 1 kali minum. Bisa diantarkan pagi, diantar siang, diantar sore, diantar, atau bisa diantarkan dalam 1 waktu tapi sudah dalam bentuk unit-unit tersebut. Keuntungannya apa kira-kira kalau sistem unit ini? Tidak salah obat ya. 95% pasien tidak mengalami kesalahan dalam mengkonsumsi obatnya. Kerugiannya, kelemahannya? Membutuhkan waktu. Jadi dia membutuhkan SDM yang lebih banyak ya. Kemudian keuntungannya lagi, dia obat yang dibayarkan hanya obat yang dikonsumsi aja, yang nggak diminum ya. Ketika pasien sudah pulang, ya sudah nggak diteruskan lagi. Ya, kalau yang 1 hari itu 1 daily dose ya, 1 hari tapi dalam bentuk unit. Ini contoh alurnya ya. Kemudian yang floor stock, pernah dengar sistem distribusi floor stock? Floor stock, kira-kira ada yang bisa membayangkan floor stock itu apa sih? Kalau floor, kalau dilihat dari katanya ada floor, ada stock. Nah ini sudah disebutkan ya, sistem distribusi obat dengan cara menyediakan semua obat yang dibutuhkan di ruang rawat atau unit tertentu. Jadi semua obat untuk pasien itu sudah disiapkan oleh farmasi, kemudian ditaruh di ruang perawatan. Kalau di suatu bangsal perawatan itu kan pasti ada ruangnya ya, ada ruang perawatnya kan. Nah itu ditaruh di situ obatnya. Kelebihannya apa untuk yang sistem ini? Obatnya pasien sudah ditaruh di ruang perawatan. Kelebihannya apa? Cepat
Ya, kalau dibutuhkan sewaktu-waktu, pasien lebih cepat untuk mendapatkan obatnya karena sudah berada di ruang perawatan. Kemudian kekurangannya. Apa kira-kira kekurangannya? Menjadi beban perawat. Boleh menjadi beban perawat. Perawat yang harusnya tidak mengurusi tentang obat ya, yang harusnya tidak mengurusi tentang obat, dia harus belajar untuk obat itu ini penyimpanannya seperti apa sih, kan tidak semua obat harus disimpan di tempat yang sama ya. Harus diperhatikan suhunya, harus si farmasi pun juga harus membutuhkan pertambahan waktu untuk mungkin ngasih informasi kepada perawat tentang karakteristik si obat tersebut. Kelebihannya lagi kira-kira sama sih dengan yang sebelum-sebelumnya, itu juga dikaji langsung oleh farmasi. Memang dikaji langsung oleh farmasi, cuman juga menjadi suatu kelemahan ya, karena yang memberikan obat itu ke pasien siapa? Perawat ya. Mungkin dari sini sudah dikaji langsung oleh farmasi, tapi ketika obat ini diberikan kepada pasien, itu yang memberikan adalah perawat. Kemudian kerugiannya atau kelemahannya lagi dari sistem ini, resiko kehilangan juga lebih besar, lebih tinggi. Resiko kehilangan, resiko karena tadi yang menjaga adalah perawat, resiko kerusakan ya, kita anggap yang paham tentang obat itu kan farmasi, tapi ini yang menjaga adalah perawat ya. Pengendalian dari obatnya tersebut kurang terpantau gitu ya, kerusakan, kehilangan, karena itu di ruang perawat pasti juga banyak orang yang lewat, banyak orang yang lalu lalang, itu juga beresiko untuk kehilangan. Kemudian ini tadi ya contoh skemanya. Nah ini tadi kelebihan-kelebihannya yang lain. Kebutuhan obat secara cepat dapat langsung terpenuhi karena berada di satu lokasi tanpa ada pengembalian obat, karena obat langsung disampaikan ke pasien. Seperti yang sistem unit tadi, tidak ada obat yang dibayar, itu hanya yang dikonsumsi saja. Berkurangnya penyalinan kembali order obat ya, tidak berulang kali. Kemudian mengurangi kebutuhan sumber daya manusia untuk pelayanan ini ya, karena kalau misalkan sistem unit tadi harus farmasi yang mengantarkan langsung, tapi kalau ini yang floor stock ini diserahkan kepada perawat. Nah ini tadi meningkatkan medication error, karena tadi yang memberikan langsung kepada pasien adalah perawat ya. Penyimpanan yang tidak sesuai menjadi kualitas obat turun. Jadi di ruang perawat mungkin kita juga harus menyiapkan ruangan atau mendesain ruangan menyesuaikan dengan kebutuhan dari obatnya. Ingatkan kemarin farmasi juga selain paham tentang obatnya, desain ruangan juga menjadi salah satu bagian dari ilmu yang harus kita ketahui ya, untuk menyesuaikan stabilitas dari obatnya. Nah, itu tadi sudah. Kemudian ada kombinasi. Kombinasi, kira-kira dari 3 tadi apa saja yang bisa dikombinasikan? Individual prescribing dengan floor stock ya. Jadi setelah pasiennya membawa resep ke apotik, kemudian sudah mendapatkan obat ini bisa diberikan kepada perawat. Kemudian selain itu apalagi, misalkan sistem unit bisa dikombinasi dengan floor stock, bisa ya. Unit itu bisa dari farmasi langsung ke pasiennya, ataupun dari farmasi langsung diberikan kepada
perawatnya. Ya. Ini contoh dari skemanya ya, alurnya yang kombinasi antara individual prescribing dengan floor stock ya. Ini sama sih keuntungannya, karena individual prescribing tadi ya kombinasinya dia dikaji langsung oleh apoteker. Keterlambatannya individual prescribing ya harus lebih lama, membutuhkan waktu yang lebih lama. Oke, mungkin cukup sekian. Ada pertanyaan? Mohon Ibu bertanya, perkenalkan nama saya Senika Fasyahida dengan NIM 23042032. Jadi pertanyaan saya, apakah sistem tersebut ini yang tadi kayak ODD, kemudian floor stock itu semuanya diterapkan di rumah sakit atau Rumah hanya sakit. beberapa saja? Oke, kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaannya Mbak Sheni? Kan tadi ada 3 ya, yang secara garis besar. Apakah itu setiap rumah sakit pasti menerapkan 3 atau hanya salah satu? Kalau dari penelitian yang misalkan, biasanya penelitian kakak tingkat kalian, evaluasi penerapan standar pelayanan kefarmasian dengan yang ada di rumah sakit. Nah, itu kan pasti ada poin-poinnya. Nah, bisa jadi di situ ada poinnya distribusi, individual prescribing, centang apa enggak, floor stock. Kalau itu dijadikan satu-satu ya. Nah, nanti kalau itu ternyata rumah sakitnya tidak menerapkan semuanya, apakah menjadi suatu kesalahan bagi rumah sakitnya? Kan seperti itu pertanyaannya ya. Apakah harus semua diterapkan atau tidak? Jawabannya tidak ya, itu tergantung dari kebijakan rumah sakit. Cuman biasanya ya 3 itu yang bisa menggunakan semua, bisa salah 2 ya, atau bisa menggunakan kombinasi gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian praktek ataupun kalian bekerja, ternyata rumah sakitnya hanya menggunakan individual prescribing sama sistem unit ya, kalian tidak perlu menyalahkan si rumah sakit ya, itu kebijakan rumah sakitnya. Kalaupun nanti kalian penelitian cuman mencentang 2 ya, bukan berarti yang tidak dilakukan ini rumah sakitnya salah. Tuh. Ada lagi? Tadi kan kita sudah saya sampaikan materinya. Sekarang kita contoh soal ya. Kita melihat seberapa pemahaman kalian terhadap materi apa yang sudah tadi saya sampaikan. Ini contoh soal. Contoh soal ini saya ambil dari soal UKOM. Ya. Kalian nanti kan UKOM. Ya. Soalnya seperti ini contohnya. Jadi ada soal cerita. Membaca soal cerita itu kan butuh waktu dan butuh pemahaman. Kalau kalian panik, nanti kalian bisa ngeblank ya, tidak paham, padahal sebenarnya soalnya ini gampang, tapi karena sudah panik jadi ngeblank. Coba kalau ini, seorang wanita datang ke instalasi farmasi rumah sakit untuk menebus resep yang diberikan oleh dokter. Ibu tersebut mengeluh mengenai tempat pengambilan obat yang terlalu jauh dari ruang perawatan. Apakah kalau seperti ini dia berarti rumah sakitnya menggunakan sistem distribusi apa? Randy apa? Individual apa? Individual prescribing atau resep individu ya. Yang lain ada yang berpendapat beda? Sama ya. Jadi bisa ditelaah tadi. Saya mencontohkan tadi apoteknya di sini, ruang perawatannya di sini, dia harus berjalan. Ini jaraknya jauh, itu menjadi suatu kelemahan untuk resep, untuk sistem distribusi yang ini. Ya, ini jawabannya adalah individual prescribing. Kemudian yang kedua, seorang tenaga teknis kefarmasian bekerja di rumah sakit pada bagian apotek rawat inap. Pada jam shiftnya, seorang ibu datang menebus resep berisi pamol
500 mg. Pamol obat apa? Paracetamol. Oke. Dan Vitalong C. Ibu tersebut mengeluh mengenai tempat mengeluh terlalu jauh. Sama. Ya, apa yang ini? Apa? Sistem individual prescribing sama ya. Jadi nanti kalian kalau misalkan nanti di soal ujian akhir semester dengan saya, kemudian di UKOM nanti ataupun di soal-soal tryout dan lain sebagainya, kalian cukup ini ya, kenali kata kuncinya. Kalau individual prescribing mungkin biasanya yang menjadi suatu titik dari soalnya adalah pengambilannya terlalu jauh. Itu kalau diambil dari sisi negatifnya. Kalau dari sisi positifnya berarti tadi kalau individual prescribing obat langsung dikaji oleh apoteker. Oke. Kemudian ini yang ketiga, seorang tenaga teknis kefarmasian yang bekerja di rumah sakit sedang menyiapkan resep berisi pamol. Obat didispensing dalam bentuk siap konsumsi dan tersedia pada ruang perawatan di mana pasien tersebut dirawat. Obat didispensing dalam bentuk siap konsumsi dan tersedia di ruang perawatan. Kira-kira pakai apa kalau ini? UDD aja? Floorstock. Jadi dia menggunakan kombinasi antara UDD dan floorstock. Oke, bisa UDD ataupun ODD ya, one daily dose dispensing. Ya, tergantung dia menyiapkannya. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi mungkin? Sebelum saya tutup, kalau sudah mungkin saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya. Minggu depan materinya tentang insya Allah tentang infeksi nosokomial ya. Terima kasih, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.